Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan tahajud, Ustadz. Jadi, saya sudah sempat menyempatkan diri untuk bangun, tapi memang saya merasa tahajud saya kurang efektif, Ustadz. Jadi, saya sebenarnya pengen minta tips juga. Jadi, teknis tahajud yang paling efektif untuk murojaah itu seperti apa, Ustadz? Apakah mungkin kalau di agenda kayak di KOSR itu kan setengah jam begitu ya? Apakah tahajudnya 15 menit, berdoanya 15 menit, ataukah tahajudnya 20 menit, ataupun berdoanya 10 menit, lalu apakah yang dibaca itu yang kita hafalkan sebelumnya, sehari sebelumnya, ataupun yang sudah kita hafal yang lalu-lalu begitu. Dan yang itu yang pertama, Ustadz. Lalu yang kedua, terkait juga dengan 10 malam terakhir, biasanya itu kan ada qiyamul lail, Ustadz, di masjid-masjid begitu kan, mungkin ada yang 1 juz, 2 juz, atau bahkan sampai ke 3 juz. Nah, untuk kami yang mengikuti program KOSR, itu apakah kita maksimalkan atau kita prioritaskan di tahajud kita dengan agenda yang sudah ada, ataukah kita bisa untuk mengikuti program qiyamul lail di situ yang di masjid-masjid yang ada begitu. Itu, Ustadz. Dan yang ketiga, Ustadz, jadi di waktu sahar, jadi kan Ustadz di agenda itu setengah jam, mungkinnya dari jam 4 sampai ke waktu subuh, itu kita sempatkan untuk beristighfar, kita memohon, kita mengingat dosa kita, dan kita bermohon ampun di situ. Nah, saya itu bisa menghadirkan hanya 10 menit saja, Ustadz. Jadi suasananya itu, bagaimana cara memaksimalkan 30 menit itu untuk kita beristighfar? Apakah kita harus gali lagi kesalahan-kesalahan kita yang itu, dan itu sudah dihadirkan juga di tahajud yang di jam 2.30, di jam 3 gitu, Ustadz. Mungkin pertanyaan dari saya. Baik, jazakallahu khair, semoga Allah berikan rahmat kepada kita, keberkahan dan keridhaannya. Baik bagi Anda, Mas Reski di Lampung, dan kita semuanya yang terhubung saat ini. Yang pertama begini, setiap ibadah itu ada polanya, ada desainnya. Bahkan nanti ada manfaat-manfaat spesifik. Ya, dan yang menariknya, ada manfaat yang sifatnya terarah pada satu hal, ada manfaat yang bisa mencakup banyak hal. Ya, saya ingin pada yang kedua secara langsung ya, sesuai dengan pertanyaan Anda, misalnya sholat tahajud. Ketika seseorang menunaikan tahajud, itu Allah berikan 4 keutamaan dari jaminan itu. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 sampai dengan ayat ke-80 ya kalau kita mau turunkan, atau 81-nya kalau kita mau lengkapi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Wa akhrijni mukhraja sidqin. 3. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. 4. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia pun dengan akhirat, sampai ada pintu surga namanya pintu tahajud. Yang kedua, bisa menghadirkan bimbingan Allah dalam mengawali sesuatu. Ya kan? Mengawali sesuatu. Jadi ketika kita mengawali berbagai hal itu, ada desain yang menjadikan dengan tahajud itu Allah memberikan bimbingan untuk kemudahan. Ketiga, mengentaskan kesulitan. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Mengentaskan kesulitan. Punya kesulitan, kita sholat, bangun malam, minta solusi kepada Allah, diberikan petunjuk, kemudahan-kemudahan. Kadang-kadang ada yang karena kebiasaannya sudah rutin, sebelum minta sudah dimudahkan. Sehingga seakan-akan hidupnya itu nggak punya masalah. Padahal bukan nggak punya masalah. Masalah yang dihadapi sudah dimudahkan karena kebiasaannya mendekat kepada Allah. Yang keempat, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, diberikan pertolongan oleh Allah langsung pada hal-hal yang urgen dia butuhkan dalam berkehidupan, pada aspek-aspek yang dia butuh perlindungan. Nah, ini ketika diterapkan, capaiannya bisa beda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing. Ada yang prakteknya langsung terkait dengan Quran. Ada orang minta kemudahan sampai diberikan peningkatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Qur'annya itu. Kemudian juga dia minta dimudahkan solusi-solusi ketika dia menghafal, mudah untuk dia dapatkan. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia bangun malam kan? Dan tipsnya caranya apa? Apa yang telah dia pelajari, dia dapatkan dalam hafalannya di siang hari itu, praktekkan di malam harinya. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika diminta untuk sholat malam. Ya, yang tadi yang saya sampaikan di Al-Muzammil ayat ke-20 itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacakan oleh Muhammad SAW yang paling ringan yang kamu dapatkan dari hasil yang telah kamu raih. Wahyu yang telah Allah tanamkan kepada jiwamu itu. Ya, tayassar itu kan sudah mendapatkan kemudahan dari apa yang didapatkan dari proses hafalan. Ya, kalau Nabi kan langsung ditanamkan pada jiwanya, tapi ikhtiarnya membacakan kan harus ada untuk menunjukkan ikhtiar. Lalu Allah tanamkan. Nah, prosesnya ada di Quran surah 54 menggunakan kata yassara ayat 17, 22, 32, 40.
yang prosesnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ketika sudah mendapatkan itu di dalam jiwa kita, maka dipraktikkan. Ya faqra'u ma tayassara, dari yassara menjadi tayassara minal Quran. Dipraktikkan malamnya. Nah, malam itu mempraktikkan apa yang telah kita dapatkan berupa hafalan yang ada dalam jiwa kita. Jadi praktek tahajud itu bagi para penghafal Quran pada umumnya ya. Ini saya bicara spesifik penghafal Quran ya. Jadi bukan dibawa ke dalam konteks umum. Tahajud itu salah satu media, sarana untuk mempraktekkan penguatan hafalan ya di malam harinya. Jadi dalam konteks ini sekarang Anda ikut program di karantina ini, karantina online untuk para penghafal Quran, ikuti aja programnya. Ya, jangan membuat program sendiri karena itu sudah didesain menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan penghafal. Jadi kalau tadi saya langsung gabungkan ya dengan pertanyaan-pertanyaan Anda 1 sampai dengan 3. Kalau tipsnya sederhana, ikuti bangun-bangun malam. Apa yang telah dihafalkan sebelumnya, praktekkan di malam harinya dan dibagi hafalan itu. Kalau punya waktu misalnya yang cukup untuk membacakan, bacakan yang telah dihafalkan itu. Jangan lompat dulu kepada yang lain yang sebelumnya saja. Ya, kemudian kalau sudah digabungkan hari kedua, hari ketiga kan beda itu. Ya, hari kedua, hari ketiga itu akan beda, lebih banyak kan kuantitas yang dihafalkan. Makanya waktunya pun akan lebih panjang. Dan kalau sudah dekat dengan Quran akan ternikmati, nggak sadar. Ternyata kadang 1 rakaat itu sudah panjang. Ya, yang mudah bagi kita barangkali ya bisa dibacakan 10 ayat, 20 ayat. Tapi yang mudah bagi Nabi kan bisa 5 juz 4 halaman. Ya, ketika menikmati itu 1 rakaatnya. Ya, itu bisa beda sendiri. Penghafal Quran itu kalau sudah menikmati Quran ya nggak sadar tuh 1 rakaatnya bisa panjang. Terus dia bagi lagi pada rakaat kedua. Ya, lalu dia bagi waktunya. Kapan waktu-waktu yang terbaik? Karena ini masih latihan, maka diberikan plotnya. 1/2 sampai dengan 1 jam, sehingga bisa mengatur waktu dengan sahur. Ya kan? Setelah itu dalam sahur nanti makan secukupnya, lalu di sahar dimanfaatkan untuk beristighfar dan berdoa. Dan berdoa itu yang efektif saja kan. Kalau sudah awal-awal kita berdoa, selanjutnya kan jadi kebiasaan dan jadi singkat. Awalnya kan cukup panjang, ingat dosa macam-macam. Selanjutnya setelah terbiasa dengan tenang, itu dengan istighfar, astagfirullahaladzim cukup. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma rabbana bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan nggak nyampe 5 menit. Ya. Yang penting memberikan kesadaran kepada jiwa untuk bermunajat kepada Allah, membangun kekuatan, kebaikan di dalam jiwa. Jadi konteks waktu sahar itu akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu kita jelimet berpikir pada sesuatu yang belum kita lalui. Tampilkan kemudahan aja. Setelah itu akan menyesuaikan, ada keseimbangan di situ. Ya, seperti di dalam gelombang itu ada titik keseimbangan. Ada getaran nanti yang menghasilkan frekuensi, dari situ ada titik keseimbangan dan amplitude. Ini menjadi bahasa fisika nih. Amplitude itu kan nanti pergeseran gelombang menjauhi titik keseimbangan. Jangan terlalu jauh amplitudenya. Ya kalau gelombangnya sudah bagus, kondisinya sudah baik, dia bisa menentukan sendiri itu. Ya, saya ini sharing aja ya. Kadang-kadang kalau kita bangun tuh setelah tahajud misalnya waktu sahar, kadang tersisa tinggal 2 menit. Ada begitu. 3 menit. Ya kita manfaatin aja waktunya. Jadi yang enak tuh mengikuti aja gitu keadaannya. Allah takdirkan sisa sekian, bacain. Alhamdulillah, terus prasangka baik sama Allah. Pasti dikasih. Bacaan yang singkat pun astagfirullah, astagfirullah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad gitu kan. Ya, terus bacain. Alhamdulillah mengisi waktu sampai selesai. Jadi nikmati, jalani, dibagi, nanti polanya akan bertemu dengan sendirinya. Ya, saya kira itu ya.